saya mau nyapa dulu nih Prof. Silakan. Mau nyapa dulu nih, kalau boleh tahu kerjanya di mana? Di Palembang kan? Oh, pengusaha di Palembang ya? Di Bekasi. Di Bekasi Prof, jauh banget kalau kayak. Kalau boleh tahu kerja di mana Pak? Belum, baik, gak apa-apa, nanti akan dapat kerja di sini. Kerja di mana Pak? Di Palembang, Bapak kerja di mana? Freelance juga, alhamdulillah. Udah rame, baik. Dan pada pagi hari ini tidak hanya mahasiswa komputer, tapi ada mahasiswa pendidikan jasmani, ada mahasiswa ilmu komunikasi S2 yang rame kita pada pagi hari ini. Saya mau memperkenalkan dulu profesor termuda di Indonesia bidang komputer. Tepuk tangan dulu dong profesor ini ya. Jadi teman-teman, perkenalkannya ada Prof. Edi Surya Negara. Kenapa namanya Edi Surya Negara? Tahu nggak Prof? Jadi kalau ditanya orang tua dulu, orang tua saya nasionalismenya tinggi. Nasionalisme. Jadi saya itu diharapkan bisa menyinari negara. Wah, filosofinya tinggi banget ya. Jadi apa namanya, berapa beradik, Prof? Boleh ceritain nggak lahirnya di mana, gitu kan? Orang tuanya di mana? Oke, saya masuk dalam kategori keluarga besar, gitu ya. Keluarga besar ya? Saya punya saudara itu 6. 6. Dan saya dilahirkan dari anak guru. Jadi orang tua saya guru dan berasal dari Sumatera Utara, di salah satu kota Madia ya di sana, Padang Sidempuan. Dan Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Ada yang dari Sumatera Utara lagi nggak? Oh ada. Oh Kisaran. Satu dusun nanti Bro. Baik. Nah gitu. Jadi saya memang besar sampai SMA di sana di Sumatera Utara dan kalau orang Sumatera Utara kan hobinya merantau gitu ya. Akhirnya kuliah saya di Bina Dharma. Jadi merantau ke Palembang. Oh jadi Prof ini S1-nya dari Bina Dharma? Saya dari D3. D3-nya apa Prof? Saya D3 Teknik Komputer. Teknik Komputer, S1-nya? Kemudian saya sambung di Teknik Informatika. Teknik Informatika S1. Dan saya sambung di MTI di sini juga. Oh berarti alumni Bina Dharma juga. Tepuk tangan dong. Alumni Bina Dharma bisa jadi profesor termuda nih ya. Terus apalagi Prof? Habis itu ambil S3-nya di mana Prof? Saya ambil S3 di Gunadarma. Gunadarma Jakarta. 2017 saya selesai dan memang karir dosen saya sudah mulai dari 2012. 2009 saya tamat D3, lulus. Saya ditarik di Bina Dharma di lab ya, mungkin di lab jaringan di Cisco. Saya di Cisco 2012 jadi dosen. Jadi dari dosen sampai sekarang saya kurang lebih sudah berapa ya 2025 sekarang berarti sekitar 13 tahun kurang lebih ya. Jadi memulai semuanya di Bina Dharma ya sebenarnya. Jadi benar-benar ini adalah profesor cetakan Bina Dharma dan sekarang menjabat sebagai wakil rektor bidang riset dan inovasi. Benar Pak? Riset, inovasi dan teknologi. Riset, inovasi dan teknologi di Universitas Bina Dharma. Kira-kira dari teman-teman semua yang lagi kuliah S2 di sini ada nggak yang berminat jadi dosen juga? Boleh? Ada yang berminat kan jadi dosen juga? Ada, wah, wih dari Sumek jadi dosen Bu. Baik, kan saya support pokoknya ya. Ada lagi yang berminat jadi dosen? Ibu, dari mana Bu? Ibu? Jenny, MTI. MTI berarti dari mana ini ya? Bukan? Ini daerah saya. Dari Prabu Muli. Prabu Muli. Kenapa Bu pengen jadi dosen? Karena apa ya? Lebih ke suka ngajar aja sih. Suka ngajar ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Prof Edi. Gimana caranya teknik bikin tesis pakai AI? Oke. Prof izin ya. Prof udah nikah belum sih? Sudah. Oh saya ya banyak yang iya tuh kan. Udah nikah ya teman-teman jangan. Oke. Teman-teman, kita temanya hari ini menarik Prof. Ini adalah mind and machine ya, bagaimana mesin dan pikiran ini bermain ya. Mind and machine navigating mental health in
the age of AI. Kenapa the age of AI? Karena artificial intelligence teman-teman semuanya pasti, saya yakin udah pada pernah buka ChatGPT belum? Pak Agus pernah nggak? Pak Agus buka ChatGPT? Pernah ya. Kalau di WhatsApp ada namanya Meta, ya, ada namanya lagi Pak ya, ada si chat. Kalau saya nyebutnya chatting, biar ada namanya Bro. ChatGPT, ada Meta, lalu juga sekarang ada Gemini ya. Gemini itu AI juga ya. Ya, Gemini, kebetulan saya bintangnya Gemini Bro. Jadi saya merasa sangat dekat sekali dengan Gemini itu. Ya, saya boleh tanya dulu ke teman-teman, izin, apakah ada poin tambahan Mas Imam? Habis slide-nya satu aja. Gak ada ya? Prof, izin boleh bikin sebentar Prof, mic-nya? Oke, saya mau tanya sama teman-teman yang ada di belakang. Oke, kita izin. Selamat pagi dari Pendidikan Jasmani. Salam olahraga. Jaya. Tahu ya? Boleh saya, ini dari olahraga juga ya? Mas, boleh nggak cerita? Pernah nggak menggunakan AI dalam kehidupan saya? Boleh dideketin? Pernah ya? Apa ya? Biasanya digunakan untuk apa? Buat tugas. Buat tugas Prof? Gimana Prof? Buat tugas, buat apa lagi? Buat ngajar. Oh karena ini ibu-ibu, bapak guru ya? Guru olahraga ya? Baik. Bapak, izin? Dari Pendidikan Jasmani juga Pak? Oh belum kerja, baik. Pernah menggunakan AI sebelumnya? Pernah. Untuk apa Pak? Cari informasi, baik. Saya pengen tahu kalau ibu-ibu, kira-kira Bu ini mana Bu ini? Keluar ya? Oh ini ya. Oh izin, kalau di media ya, kira-kira AI ini fungsinya untuk apa? Kalau di media, AI itu saya sering pakai juga, tapi untuk perbandingan aja. Oh oke, untuk comparison berita yang fake news sama yang real news gitu ya? Jadi kadang-kadang di AI itu kan suka ada kata-kata yang nggak kepikiran oleh kita. Benar, jadi lebih pada pengayaan aja. Oke, jadi lebih menambah pengetahuan ya. Sebenarnya itu aja sih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Pernah nggak pakai AI? Kalau teman-teman komputer boleh silakan. Boleh? Nggak pernah. Karena orang-orang komputer nih otaknya jago-jago, Prof. Baik, izin. Prof, sebenarnya apa sih artificial intelligence itu, Prof? Oke, menarik ya. Kita mulai dari kata berpikir. Di satu tema yang cukup bagus ini menurut saya. Kenapa? Berpikir itu yang harus perlu kita tegaskan sehingga nanti membedakan kita dengan mesin gitu ya. AI itu kan adalah replika dari otak manusia ya. Kalau kita dari sisi teknologi, di sana ada yang namanya neural network ya, ada CNN, ada machine learning, ada deep learning, diciptakan agar bisa bekerja menyerupai otak manusia. Makanya simbol AI itu kan otak. Ya. Artinya apa? Tadi saya katakan, kita sebagai manusia perlu mempertegas diri dengan berpikirnya tadi. Karena pikiran kita itulah sebenarnya yang harus masuk kepada si AI. Bukan AI-nya masuk kepada pikiran kita. Konsep idealisnya dulu ya, saya katakan. Jadi lahirnya AI itu adalah bagaimana pakar-pakar saraf ya, itu berkolaborasi dengan orang-orang multidisiplin termasuk IT di dalamnya untuk menciptakan yang namanya jaringan saraf tiruan, kira gitu. Jadi sebenarnya ini serius ya Prof, ini sebenarnya Ya. ada hubungan dengan otak manusia ya. Boleh dilanjut Prof? Ya, karena konsepnya adalah neuron ya. Jadi di otak itu kan ada neuron. Ya, neuron ini akan bekerja mengirimkan sinyal, yang sinyal itu sebenarnya akan bisa diproses. Dan gabungan neuron yang bisa bekerja dengan baik, dengan saraf, dengan jaringan yang sudah terhubung dengan baik, bisa memproses. Yang ujungnya nanti akan menghasilkan sebuah knowledge atau insight, menghasilkan sebuah pengetahuan atas apa? Atas pengalaman. Ya, makanya AI itu sebenarnya diciptakan dari pengalaman otak manusia yang
dikonversikan kepada mesin. Mesin ini sebenarnya konkretnya adalah ya bagaimana prosesor ya, kalau di komputer, di komputasi bagaimana prosesor, memori, ya storage, ya itu kan mesin, CPU lah ya. Komponen-komponen ini diinjek pengalaman otak manusia. Oh, oke. Ya. Jadi harapannya si CPU ini, saya pakai bahasa general saja ya, CPU ini bisa bekerja seperti otak manusia. Itulah AI. Ya, konsep dasarnya. Tapi CPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. CPU ini harus terkoneksi dengan CPU lainnya yang ada di dunia. Ya, itu yang disebut dengan internet. Internet inilah yang memperkaya pengalaman si otak manusia tadi yang diciptakan kepada, yang dikonversikan kepada AI. Nah, semakin banyak koneksi, semakin banyak interaksi yang terjadi kepada komputasi ini, proses ini, si AI akan semakin banyak pengalaman. Makanya dulu di awal perkembangannya AI masih agak bodoh kan, masih agak bodoh. Kalau ditanya 1 tambah 1 buat bisa 2. Sekarang sudah mulai bisa berbicara perasaan Bapak Ibu. Nah ini yang gawat itu. Sudah bisa mengerti kamu sedang sedih, Iya. kamu sedang butuh teman curhat, kamu sedang depresi. Kenapa dia bisa? Karena sudah diinjek banyak pengalaman. Atas mana? Atas data-data informasi, atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sering sampaikan kepada ChatGPT. Iya. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, konsep machine learning atau deep learning yang ada di AI itu akan memperkaya, ya semakin banyak kita bertanya, dia akan semakin pinter. Ya, si AI ini akan semakin pinter. Mau pakai bahasa Cina, bahasa Sekayu, bahasa Bisa bahasa daerah? sampai saat ini sedang berproses untuk itu. Bahkan ya dengan bahasa-bahasa yang berbeda juga sudah mulai minimal sekarang sudah general ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa sudah bisa. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan bahasa Sekayu atau tulisan oku umpamanya gitu kan, aksara U. Tinggal bagaimana memperkaya data training ya. Jadi kalau kita di IT itu kan ada data training inilah yang menjadi pengalaman si AI. Nah sekarang seberapa banyak data training yang sudah ada, seberapa banyak orang chat dengan ChatGPT dengan menggunakan tulisan oku umpamanya, tulisan aksara ulu. Kalau kita tulisan Batak umpamanya gitu, ada tulisan, seberapa sering orang bertanya itu, dan AI akan semakin pintar. Sebenarnya ini membantu ya teman-teman ya. AI ini sangat membantu sebenarnya pekerjaan kita ya, terutama saya sebagai dosen. Tapi kalau nggak hati-hati, ya, akhirnya bisa, kalau kata anak zaman sekarang, baper, bawa perasaan. Karena benar, saya boleh nggak minta kasih contoh? Boleh saya yang dari Sekayu mana? Ada yang sebut Sekayu, ada yang dari Sekayu Bapak Ibu? Ayo, oke, ada yang dari Sekayu. Boleh nggak saya lihat handphonenya, apa sih sebenarnya terakhir chat sama Meta? Nah gitu ya, kita cek. Nggak apa-apa kan Mbak ya? Kalau rahasia ya saya nggak boleh. Sama Meta ya, chat ya. Oke, kita lihat ya Bapak Prof, kita lihat Prof, ini real ya. Kira-kira chat terakhirnya apa? Tapi boleh nggak sih Bu saya ya? Boleh ya, baik. Oh boleh ChatGPT. Boleh dibuka ChatGPT. Saya juga mau tanya sama Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Palembang ya. Kerja di mana Pak? PT? PT Sumatera Utara. Boleh nggak saya lihat chat terakhirnya sama Meta? Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Oh nggak pernah chat. Selamat pagi Prof Isna, silakan bergabung. Prof, ada Prof Isna, Prof Edi? Selamat datang Prof. Izin Prof. Ya, dia tulis. Silakan, ada Bu Wiwi, Prof silakan. Ada Bu Wiwi. Untuk bisa bergabung, ada Pak Agus. Nggak pernah chat ya Pak ya? Oke. Nggak pernah chat juga? Waduh, berarti dihapus nih Prof ya? Kalau chat Boleh Pak, saya lihat Pak. Waduh. Oke, izin ya Pak ya.
Prof, izin Prof, ini real ya Prof ya. Chatnya adalah pelajaran PJOK kelas 1 semester 2. Wah, itu ya. Pelajaran PJOK kelas 1 semester 2. Ini promnya kurang lengkap ya Prof ya. Ini kurang lengkap, nanti diajarin gimana cara bikin promnya biar pas keluar bukan lagi penjelasan, toko bukunya kita keluarkan di sini. Ya Prof ya, ada prom-promnya. Ada lagi yang boleh share? Boleh ya Bu ya? Oh nggak boleh ya, iya jangan. Karena nanyanya resep makanan hari ini gitu ya. Boleh, oh alhamdulillah. Ini adalah ChatGPT. Pertanyaan pertama adalah yang terakhir ini Bu ya. Oh dari atas saya tahu semua nih jadinya Bu. Yang boleh kita terakhir aja. Oke, waduh, Prof ini luar biasa Prof ya. 1, 2, 3 sampai 100. Buatkan flowchart loopingnya juga katanya. Iya, ini tugasnya Bu ya. Enggak, tadi kami kan lagi belajar. Oh lagi belajar. Mata kuliahnya Pak Tata ya. Betul Bu. Terus kalau bahas itu, jadi kita lagi bahas ini. sharing sama Pak Tata. Pak Tata juga minta coba kita cari di ChatGPT. Oh, oke, berarti ini membantu perkuliahan Prof. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, kalau buat prom di ChatGPT pasti bagus Bu, Bapak. Lengkap, nanti akan kita ajarin ya. Harus ada subjek, objek, predikat, plus gitu. Nanti masuk keluar semuanya. Prof, ini memang real bahwa ternyata mahasiswa, dosen, juga guru, bahkan guru olahraga mencari semuanya di dalam AI gitu. Tapi kadang-kadang ada yang terjebak Prof. Akhirnya AI ini karena tadi kita ada mind and machine, akhirnya nyambung juga ke feel. Gimana tuh Prof? Dilihat dari masyarakat Indonesia saat ini, gitu Prof. Oke. Saya melihatnya gini ya. Saya sampaikan bahwa ini pandangan saya ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai AI hari ini rugi. Rugi berapa? Kalau nggak pakai AI hari ini rugi. Kenapa? Tentu dampak negatif ada. Ya. Tapi positifnya juga banyak. Ya berbicara AI ini sebenarnya bagaimana tadi saya kembali ke pernyataan saya di awal. Bagaimana kita memposisikan pikiran itu lebih berharga, ya, pikiran itu lebih memiliki nilai, dan tentunya nanti atas pikiran itu terjadi interaksi, itu yang jauh lebih berharga. Tetapi AI bagi saya ini bisa kita maksimalkan sebagai alat untuk mendukung, ya, alat untuk mendukung. Ya mau bekerjakah itu, mau belajarkah itu, ya. Tetapi yang saya sampaikan berkali-kali di kelas, jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh AI yang kita baca sehingga nggak masuk ke pikiran. Saya selalu minta siklusnya itu masuk pikiran dulu, walaupun promnya sudah di ini, outputnya sudah ada, tapi kebanyakan per hari ini, apalagi itu tugas kuliah, copy paste saja, tanpa dibaca. Yang penting itu sebenarnya adalah internalisasi kepikiran, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya untuk mendapatkan jawaban itu disalin ke dalam sebuah file, ke dalam kertas, ke dalam apapun bentuknya, tapi tidak dipahami apa isinya. Itu esensinya bagi saya. Makanya saya selalu katakan, jangan turunkan marwah kita sebagai manusia. Ya, di beberapa kali seminar saya sampaikan, marwah manusia itu lebih tinggi daripada benda. Yes. Ya, kalau kamu menurunkan itu, berarti kita sama dengan benda. Bagaimana cara menurunkannya? Tadi kita sudah dapat jawaban ChatGPT, langsung copy paste, serahkan tugas selesai. Kita punya tadi mungkin di media umpamanya Bu ya, kita hanya pakai buat ini satu rilis selesai tanpa dibaca, proofreading, tanpa dikoreksi. Tadi saya sepakat dengan Ibu, memperkaya sudut pandang boleh. Rugi, saya bilang rugi nggak pakai AI. Tapi jangan turunkan
apa namanya, kita marwah sebagai manusia selevel dengan benda. AI itu adalah benda. Nah ini yang penting. Tapi saya sepakat AI dimanfaatkan. AI dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, untuk belajar, ya, untuk bekerja. Dan tentunya yang terpenting sebenarnya juga kalau kita balik ke topik, ya untuk interaksi juga bisa, untuk menambah pengetahuan atau sudut pandang itu. Saya mau demo sedikit ya, mungkin nanti teman-teman mungkin sudah pakai tapi mungkin belum gitu ya. Tapi AI per hari ini ya sudah sangat dibutuhkan gitu. Tapi jelas, makanya saya lihat mind and machine itu dua yang secara struktural punya kedudukan yang berbeda, Pak. Bu, satu ciptaan Tuhan, satu ciptaan manusia. Oke. Gitu Bu Santi. Iya, penting banget Pak. Ini judulnya saya belakang DA ya. Judulnya ya memang mind and machine ini memang bagaimana pikiran kita tuh harusnya jadi semakin pinter Bapak Ibu. Ya pinter karena adanya AI, bukannya AI semakin pintar gara-gara kita. Saya contohkan promnya, misalnya Bapak Ibu ya, ada tugas nih, atau ada tesis misalnya gitu ya, atau ada proposal tesis nanti harus dibuat. Kalau sama ChatGPT saya sebenarnya sopan santun karena orang komunikasi kan ya. Selamat pagi Mbak Ceti gitu ya. Tolong buatkan. Kadang-kadang saya pernah bikin prompt, yang satu prompt pakai kata tolong. Yang satu nggak pakai tolong, cuman buatin gitu ya. Ternyata lebih kaya isinya kalau kita pakai kata tolong di depannya. Udah gawat nih Prof, udah kayak manusia ya. Jadi pakai perasaan kata Pak Agus tadi. Tolong buatkan, ya. Tolong berikan penjelasan mengenai misalnya mental health di kalangan remaja Kota Palembang, koma sertakan sumber bacaannya beserta link jurnalnya gitu ya, dan juga buatkan ringkasannya dalam 3 paragraf. Jadi harus detail Pak Ibu. Mau berapa paragraf kita? Atau mau dalam 7 paragraf? 7 paragraf dia bikin. Kalau perlu disebutin lagi, 1 paragraf berjumlah minimal 4 baris. Exactly dia akan ikutin. Belakangnya jangan lupa terima kasih. Saya pernah bikin prompt yang sama, dia bikin percobaan Prof di komunikasi di S1. Kita copy paste di ChatGPT yang satunya di laptop yang berbeda tanpa kata tolong dan tanpa kata terima kasih. Beda Pak. Yang pakai kata tolong sama terima kasih juga lengkap. Gitu ya. Berarti ini gawat Prof. Udah mulai pakai hati dia nih. Gimana nih Prof? Silakan. Iya. Nah itu yang sedang berupaya diciptakan oleh orang-orang IT hari ini adalah rasa di dalam IT. Humanisme, gitu ya. Rasa. Oke. Kalau pemikiran sudah, gitu ya. Sekarang rasa. Umpamanya contoh gitu ya. Kita melihat foto pindang. Foto pindang. Oh. Yang di monitor ya. Oke. Bagaimana bau pindang itu bisa terkirim lewat laptop saya. Jadi kita makan, nggak perlu ada pindang, bau pindang aja sudah muncul. Jadi pakai nasi putih aja gitu. Oh jadi pindangnya virtual gitu ya? Virtual. Ini someday arahnya ke sana. Bagaimana bentuk rasa itu bisa di. Tapi oke, saya coba simulasi sedikit sambil menjawab pertanyaan. Saya coba pakai AI. AI-nya apa nih Prof? Saya pakai Copilot. Udah langsung nyebutin nama kita ya Prof? Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Karena ini udah siang Prof, mungkin dia bingung. Dia kan mikir, ini udah gak pagi lagi Prof. Ah iya benar Pak.
Kayaknya dia grogi deh, gara-gara banyak yang dengerin. Bapak Ibu, sambil Prof Edi ngotak-ngatik handphonenya, yuk kita ambil kopi sama teh. Silakan. Mungkin yang mengawali Prof Isna, jadi langsung mau gitu ya yang lainnya. Atau teman-teman boleh dibantu? Iya, boleh dibantu teman-teman kalau misalnya Prof mau minum apa gitu ya. Silahkan. Ini teman-teman S1 komunikasi, pinter-pinter, nanti lanjut S2 semua ya. Gitu. Oke, silahkan. Pak, silahkan ambil kopi teh nih di belakang sambil nunggu Prof Edi. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru. Mau minum apa? Silahkan. Gimana kita cara ngobrol sama AI? Tadi nanti katanya akan bisa ada pengalaman sampai ke rasa. Ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minum Starbucks, minum kopi ini aja, ya foto taruh di AI. Tolong bikin jadi kopi Starbucks, nah bisa tenang ini rasa-rasanya. Gimana Bro? Selamat pagi. Apa mendengar suara saya? Halo? Dia benar-benar grogi Bro. Demam panggung dia. Ayo Bapak Ibu silakan Bu Guru, Pak Guru silakan diambil kopinya. Silakan Pak. Silakan ya, ada MPP, ada kopi. Kuenya di depan jangan dilihatin aja Pak, kesian ya. Ya silakan dimakan Pak. Ada kue-kue di depan, silakan dimakan. Lagi marah. Ya. Oke, nanti mungkin teman-teman coba ya. Namanya apa Bro? Ya Copilot ya. Copilot. Copilot itu yang Copilot. punya Microsoft ya. Saya sebenarnya kalau di rumah terbiasa dengan voice. Ya, jadi kita sudah bisa berbicara layaknya seperti manusia dengan si Copilot. Saya di sini nggak tahu karena akses ini kayaknya. Coba pakai laptop saya. Saya belum kenalan dengan Copilot. Bacanya Copilot ya benar ya. Dengan sih. Oke Bapak Ibu mau coba dibuka call. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Saya bisa berbahasa Indonesia dengan kamu? Coba ya saya Prof ya. Hai Copilot, apa kabar? Halo, apa kabar? Ini nggak bisa pakai mic ya? Ya, kayaknya harus pakai mic dari inputnya laptopnya. Nanti silakan dicoba. Ini sering saya pakai. Ya, jadi saat saya menyampaikan sebuah diskusi kepada si Copilot, saya ngomongnya gini, saya sedang sakit kepala, buat bantu saya sudah 3 hari. Dia akan kasih rekomendasi.
tanpa teks ya, dia akan berbicara, oh kamu perlu ini obat ini, nanti dicoba, ya mungkin di rumah bisa. Dan dia setelah voice-nya, suaranya dikeluarkan, teksnya akan dikeluarkan kembali. Teksnya akan dikeluarkan. Ya, jadi kita minta rekomendasi obat apa untuk sakit kepala dengan voice. Saat ini saya pikir kalau yang pakai voice itu si Copilot saya ChatGPT, kalau yang versi 4 kayaknya sudah ada juga. Yang terbaru ya Prof ya. Coba dicek. Nah, seperti itulah keadaan si AI hari ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya katakan, apakah bisa masuk sampai ke perasaan, sampai memahami? Sebenarnya secara kemanusiaan, AI ini seolah-olah kelihatan seperti bisa memahami perasaan kita. Tadi saya katakan saya sedang sakit, ya kamu perlu minum air putih, biasa gitu. Saya pakai voice, Bapak Ibu coba, itu lebih efektif ya. Jadi daripada buat prompt pakai teks, berikan ini resep dokter ini. Kalau hanya untuk teman curhat, kalau sendiri saya biasa ngobrol. Oh jadi Prof ini ngobrol juga sama dia nih kan? Nanti dicoba, saya nggak tahu. Kesan udah akrab banget tadi, Hai Andy kata dia kan, how can I help you gitu. Kenapa di sini kayaknya ada groginya juga gitu? Ada groginya, dia nggak suka Prof, dia maunya intimate berduaan doang gitu ya. Kalau rame-rame dia tahu nih kayak rame nih gitu ya. Oke. Nanti coba disimulasi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya itu terlihat terkesan seperti manusia. Yes. Terkesan. Tapi itu pasti dan jelas Bapak Ibu bukan manusia. Pasti dan jelas, saya bisa pastikan. Nah, bagaimana dia bisa bertindak sebagai manusia? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi kalau dalam berbagai ilmu, mungkin nanti ada ilmu komunikasi, ada ilmu psikologi, ilmu sosiologi, manusia itu punya pola. Ya. Apakah dia kalau berbicara polanya seperti apa? Atau tadi kalau dalam ilmu psikologi saat seseorang sakit ya, tapi dia diminta berbicara, pasti akan ada pola. Polanya mungkin dari pemilihan kata, polanya mungkin dari intonasi suara. Sebenarnya AI itu membaca pola-pola itu Bapak Ibu, sehingga nanti bisa terklasifikasi. Ya, nanti di orang IT ada ilmu data classification namanya, dengan menggunakan algoritma bisa membedakan, mengklasifikasi teks-teks apa sih yang biasa disebutkan kalau orang lagi cemas. Jadi mapping ya Prof ya? Jadi mapping. Inilah yang menciptakan seolah-olah AI itu seperti manusia. Tapi yang dia kerjakan adalah komputasi. Komputasi itu adalah matematika 0 dan 1. Kalau dia cemas, labelnya seperti apa, kata-katanya apa saja yang muncul kalau dia cemas ya. Kalau dia bahagia, apa saja kata-kata bahagia yang sering muncul, apakah munculnya dari teks atau munculnya dari suara ya, karena suara itu juga adalah data. Voice itu adalah data ya, yang bersifat gelombang. Ya, gelombang akan dikonversi kepada sinyal. Ya, kalau dalam konversi data, Bapak Ibu, suara kita ini sebenarnya punya nilai. Ujungnya apa nilainya? 0 dan 1. Karena gelombang dikonversi jadi sinyal, sinyalnya dikonversi jadi digital. Jadi pada saat saya berbicara, ini di dalam digital ini akan dikonversi. Prosesor saya akan mengkonversi ini, ya. Dan konversi inilah yang akan membentuk pola. Pola. Dan itu sebabnya AI itu seperti manusia. Karena apa? Kan kemampuan komputasi kan menghitung, mengkali, membagi, mengelompokkan, mengklasifikasi. Itu kan fungsi komputer. Nah, saat komputer bisa memisahkan pola, ya apapun polanya, ya dia akan sangat pintar, dia akan sama seperti manusia. Iya, tapi ini ada yang menarik, bahwa di China itu bahkan ada yang menikah dengan AI-nya sendiri.
Gimana tuh Prof? Ini kita kan ngobrol dari dunia sosial ya, karena sekarang sosial ya. Jadi screen time yang terlalu banyak ngobrol dengan AI, ternyata di beberapa negara itu sudah terbukti. Kebetulan saya juga lagi fokus meneliti tentang digital loneliness ya, kesepian di dunia digital. Akhirnya larinya berteman dengan semua yang virtual, gitu kan? Nah, gimana nih Prof? Ya, kita mau lihat itu dari aspek apa dulu ya? Kalau kita berbicara itu dari aspek sosial, sebenarnya bagi saya, ya saya kebetulan memang bukan orang sosial ya Bu ya, tapi saya orang IT memandang itu sebagai hanya sebatas bagaimana keterhubungan ya dua objek yang memiliki ketergantungan. Apakah itu ketergantungannya dalam bertukar informasi seperti saya tadi? Saya sayang sekali sebenarnya saya cerita dengan si kopilot saya ini, dia responsif ya, cuman saya nggak bisa demo di sini. Nah, apakah hanya sebatas kebutuhan itu ya? Tapi kalau kita artikan dalam bentuk menikah ya, saya pikir itu terminologinya agak lebih kepada nanti hubungannya kepada menikah keagamaan kah, atau maksudnya apakah menikah itu hanya sebagai bagian dari menunjukkan keakrabannya, atau memang ada satu proses yang memang mereka menikah gitu. Tapi kalau sepemahaman saya itu hanya istilah gitu ya. Sebegitu intimate-nya gitu ya kan? Tapi memang saya juga banyak slide-slide saya kalau bicara AI seperti pacaran gitu dia, seperti robot, gandengan dengan robot, dan itu nyata. Tinggal seberapa jauh ya kita sebagai manusia, tadi baliknya sebagai manusia menganggap apa yang terjadi dengan robot itu menjadi bagian yang bisa penting di dalam hubungan itu kalau ilmu sosialnya gitu. Kalau itu memperkuat argumentasi, memperkuat ide, memperkuat pikiran, atau minimal tadi kalau kita balik kepada kesehatan mental, mengisi kekosongan hati, why not? AI juga menjadi solusi hari ini. As long itu ke arah yang positif semua ya Prof. Oke. Gimana nih teman-teman komunikasi, ada yang ketawa nih Prof. Isna, ada yang mau disampaikan nih Prof. Boleh nggak saya pinjam mic-nya? Ini mic-nya mungkin keselip ya Mas Imam ya. Mas Imam kalau mau duduk boleh di sini loh, kasihan loh duduk di situ. Selamat pagi Prof. Sehat Prof? Baru pulang kondangan ya. Gimana Prof? Pakai AI nggak ada mahasiswanya. mau aja datang kan di sini mahasiswanya. Baik, saya senang sekali mendengar cerita AI ini, apalagi setelah dijelaskan oleh Prof. Edi dan Dr. Santi. Saya juga melihat bahwa kadang-kadang kalau lagi kesepian kan, kalau orang di dunia metropolitan seperti kita sekarang semuanya sibuk, in a hurry people, jadi semuanya sibuk, mau baca media online saja biasanya baca dikit aja itu langsung lari. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita memerlukan teman bicara. Teman bicaranya kalau dengan yang terlihat gitu ya, teman kita misalkan dengan Pak Agus itu sudah biasa. Coba yang dari AI apa sih jawabannya? Nanti bisa di cross checkkan dengan jawaban manusia yang benar. Dan juga karena semuanya sudah ada di AI, kadang-kadang kita juga mensinkronkan ilmu kita, benar nggak gitu. Misalkan mulai dari rumusan masalah, lalu identifikasi masalah, semuanya bisa ditanyakan di sana. Dan kalau saya kan sekolahnya zaman puluhan tahun yang lalu ya, nah tentu berbeda dengan generasi sekarang yang lahir itu sudah ada komputer. Kalau saya lihat komputer tuh setelah tua. Ibu tahun berapa sih mulai? Kok kayaknya purba banget gitu. Ya kan saya usianya mungkin sudah beberapa kali lipat dari yang duduk di sini. Lebih, sudah mau 63. Baik. Nah, jadi saya menyamakan dengan perkembangan digital. Apakah sama
ilmu zaman dahulu kala dengan ilmu sekarang. Jadi lebih mencari perbandingan seperti Mbak Wiwi tadi, Bu ya? Iya. Oke. Jadi kita juga belajar dengan AI ini menyamakan persepsinya dengan dunia kekinian. Jadi itu termasuk mungkin juga yang tadi pacaran, kawinan, gitu ya. Bisa pacaran dengan AI, kadang-kadang betul nanti dipraktekkan dengan manusia. Dan kalau dia tidak tahu AI, tidak ketahuan. Tapi kalau dia juga suka buka AI, itu jawaban dari AI. Oke. Terima kasih ya, Bu Prof. Isna ya. Terima kasih Prof. Teman-teman, Prof. Isna ini adalah profesor komunikasi satu-satunya di apa nih? LLDT wilayah 2. Ya ini apa itu? Kayaknya ini lebih mantap Prof. Ya, jadi kalau kita punya profesor termuda bidang komputer, kami juga punya profesor satu-satunya komunikasi di LLDT wilayah 2 ya. Baik, iya, baik Prof. Udah bisa Prof si Mas Copilot-nya ngambek ya? Ada masalah. Oke. Nah, Tapi nanti dicoba ya. dicoba ya, teman-teman boleh. Oke, teman-teman, saya mau buka sesi pertanyaan. Silakan untuk bertanya. Mungkin dari, oh iya, terima kasih. Selamat pagi. Cek. Bisa nggak ya? Coba. Cek. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Rahma Ya. sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri. Mas Fahri. Mahasiswa S2 di jurusan MTI. Oke. Yang saat ini sedang bekerja sebagai seorang animator. Animator, luar biasa. Cek. Sama aja. Oke. Jadi sebelum memberikan pertanyaan saya ingin memberikan mungkin saya pikir sedikit perspektif yang agak berbeda. Oke. Di sisi sebagai seorang animator. Tentu seperti kata Prof. Edi, adanya AI ini akan sangat-sangat membantu kita di hampir semua bidang. Hanya saja saat ini batasan yang ada di AI itu adalah empati. Jika kita lihat dari studi kasus yang ada tadi, AI yang menikah dengan manusia, di sisi pemrograman atau dunia IT, saya rasa itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Karena dari sana kita bisa mengetahui bahwa AI sudah mampu mencapai batas di mana dia sudah memiliki empati. Nah, namun bagi saya saat ini AI yang bisa mencapai titik di mana dia bisa merasakan sebuah empati itu tidak akan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena pada dasarnya AI akan dibatasi. Nah, ini ada kaitannya dengan pengalaman saya sendiri dalam pekerjaan. Jadi saya pernah membuat sebuah proyek yang sebenarnya bisa dibilang hanya karya ya, bukan proyek berbayar, yaitu pembuatan animasi untuk membantu teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tujuannya untuk donasi. Oke. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk meminta bantuan AI ya, pada saat itu ChatGPT dan beberapa AI di platform-platform digital untuk animasi, salah satunya Adobe untuk membuat storyboard dan lain-lain. Saya menggunakan pendekatan yang mungkin bisa dibilang cukup radikal, di mana saat itu saya meminta AI dengan prompt yang cukup kompleks, di mana saya meminta AI untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Palestina. Kemudian saya juga meminta AI memberikan solusi dari yang paling sederhana hingga yang paling radikal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Palestina. Okay. Salah satu contohnya adalah apakah memungkinkan negara-negara Islam di dunia melakukan perang secara langsung dengan negara-negara yang mensupport negara-negara Israel gitu. Lalu apa saja yang harus kami lakukan? Apakah harus melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut begitu? Semua ide-ide dan solusi-solusi radikal itu sudah saya berikan. Hanya saja jika berkaitan dengan hal-hal tersebut, AI akan sangat terbatas dan jawaban yang mereka berikan itu tergolong hanya template saja. Template saja. Nah, sehingga bagi saya AI mungkin akan bisa mencapai titik di mana dia bisa merasakan empati, tapi tidak akan bisa digunakan oleh semua orang.
pertanyaannya adalah terus kepada Prof. Edi, apakah AI yang dapat merasakan empati, terutama memahami benar-benar perasaan orang yang berbicara kepadanya, itu adalah hal yang positif dalam cakupan general, yang menyangkut banyak orang, bukan mencakup pribadi. Karena studi kasus yang tadi yang diberikan tadi kaitannya hanya hubungan personal antara AI dan manusia dan seseorang. Tapi jika hubungannya untuk sekelompok orang, saya rasa jawabannya masih cukup belum jelas. Terima kasih. Thank you Mas Fahri, tepuk tangan dong buat Mas Fahri. Ya, kontennya Mas Imam, silakan mic-nya Mas Imam, tak tolong. Ya, jadi memang ya, ini cukup kompleks ya, bagaimana mengatasi suatu permasalahan dunia gitu. Gimana Prof menurut Prof? Ini ciri-ciri mahasiswa yang sudah saya ajar ini. Luar biasa. Berpikirnya itu bagus. Kritis, harus berpikir kritis. Ya. Baik. Dan memang kita nature kita sebagai manusia yaitu berpikir tadi. Ya, saya kembalikan ke situ karena saya sedang hobi belajar filsafat sekarang ini. Jadi saya lagi pantesan kata-katanya suka berfilosofis gitu ya Prof Edi ya. mencoba untuk bagaimana mengaktifkan pikiran itu sebenarnya dipakai untuk berpikir gitu ya. Karena terkadang dengan teknologi ini kita nggak bisa berpikir lagi dengan baik karena hanya untuk kecepatan ya, masalah akurasi tidak ada yang menandingi mesin, pasti akurasi ya, ketahanan mesin ya. Kalau mesin disuruh ngali berapa juta kali berapa juta, itu pasti cepet mau dikasih berulang-ulang, nggak capek-capek ya. Kalau manusia berpikir dikasih waduh itu bisa minum kopi 3 gelas itu untuk mikirin itu gitu. Tapi poin saya adalah gini Mas, tadi di awal saya sangat strict mengatakan bahwa kita perlu paham membedakan berpikir ya dan mesin. Makanya ini tadi topik yang diangkat adalah mind and machine. Saya sampaikan berpikir itu ciptaan Tuhan, mesin itu ciptaan manusia. Saat kita mendudukkan sebuah persoalan kemanusiaan ke dalam benda, pasti kita mengalami kesenjangan. Pasti. Levelnya aja mereka berbeda. Kan itu tadi saya sampaikan adalah mesin-mesin, kumpulan CPU, kumpulan algoritma, kumpulan coding yang di-training atas pengalaman. Ya. Sekarang jadi pertanyaan, siapa yang punya ChatGPT? Siapa yang punya Copilot? Gitu. Ya disuka-suka dia dong. Dia tidak memasukkan pengalaman Palestina ke dalam ChatGPT. Ya itu kita nggak bisa intervensi apa-apa. Kita sebagai orang yang bisa berpikir harus mendudukkan level itu sama. Ya pasti kesenjangan. Apalagi isu-isu konflik, isu-isu politik. Tadi benar, analisisnya bagus. Saya lihat juga beberapa pertanyaan yang sifatnya kepada community, dia nggak akan jawab. Dia akan jawab yang personality, template. Kalau yang community, organisasi, kelompok, dia akan. Karena dia nggak bisa, dia kelemahan AI ini adalah tidak, mungkin bukan kelemahan yang tidak disengaja ya, mungkin ini disengaja. Dia tidak baik di dalam mengeneralisasi, tapi dia baik di dalam menspesifikasi. Itu algoritma yang diciptakan. Siapa penciptanya ya? Orang-orang pintar yang mungkin dalam konteks pemahaman sosial keagamaan itu berbeda dengan kita. Makanya saya selalu katakan, ayo dong, kita yang harus menciptakan sendiri. Saya punya pikiran kemarin, mikir-mikir kadang kalau sudah profesor ini profesional mikirnya itu langan-langanar gitu kan. Kita mikirnya apa lah gitu, apa? Kenapa kita nggak bisa buat semacam search engine saja? Nggak usah AI dulu untuk Indonesia. Kita berpikirnya anak-anak IT dan tidak hanya IT ya, semua komunikasi juga. Kita ke depan sudah punya harus kedaulatan data. Kita harus punya AI sendiri yang kita bisa interpretasi sesuai sama
Indonesia gitu, sesuai sama politik kita, keagamaan kita, kita sudah harus punya search engine sendiri, negara sebesar Indonesia. Ya karena kalau kita berbicara, tadi masalah kesenjangan tadi, gap, ya pasti berbeda. Karena yang ciptain mereka. Gitu ya. Jadi saya kembali ke pokok diskusinya. Memang itu akan terjadi gap karena memang berpikir itu berbeda dengan mesin. Mesin itu memang diciptakan oleh manusia. Ya, berpikir itu diciptakan oleh Tuhan. Empati sebenarnya datang dari Tuhan. Rasa tadi, Prof. Iya. Oke. Rasa itu datang dari Tuhan atas apa? Atas interaksi yang terjadi. Makanya sebenarnya salah satu PR dari AI ini adalah bagaimana ini ya, kan ada tantangan dan risiko. Ya. Bagaimana interaksi manusia itu harus tetap terjaga. Untuk apa? Menimbulkan empati. Karena takutnya sebenarnya AI juga akan menghilangkan empati. Ya, jadi bukan kita malah dia dua sisi empati, karena ya? apa? Tergantung programnya seperti apa. Oke. Jadi jangan anggap AI ini seperti manusia. Jadi salah mindsetnya kalau kita menganggap ini sebagai manusia jenius dan pintar. Ya. Oke, levelnya berbeda. Iya, saya malah juga punya, ini kalau saya ya, karena saya juga dosen, kalau kita di komunikasi, AI itu nggak boleh jadi guru kita, tapi harus jadi pembantu kita kalau saya ngomongnya. Jadi dia harus jadi asisten kita ya, helping us, bukannya kita berguru dengan dia. Saya mau nanya ChatGPT dulu karena dia pinter, enggak, yang pinter tuh saya. Nah, kamu itu bantu saya. Nah, itu adalah mindset yang saya terapkan di teman-teman S1, bahwa jangan sampai kita malah mendewakan dia. Kalau zaman dulu kita pernah ngomong Mbah Google, katanya dulu saking mendewakan Google, tahu semuanya. Ternyata sekarang ada lagi yang lebih pintar dari Google. Kalau nggak saya pernah baca, Prof, bahwa IQ-nya AI itu bahkan mencapai lebih dari manusia, bahkan katanya IQ-nya, tapi dia nggak punya EQ-nya ya, emosionalnya. Jadi kalau IQ mungkin dia bisa lebih pintar ya, kalau tandingannya sama anak SMP mungkin ya pasti pintaran dia, tapi mungkin kalau tandingannya teman-teman S2 kayaknya masih diragukan gitu ya, Prof. Iya, jadi kalau saya melihatnya gitu tadi Mbak Santi ya. Jadi ya mungkin kalau dari aspek sosialnya kita akan melihat dia lebih pintar gitu ya. Oke. Dia akan lebih pintar kalau aspek sosial. Tapi kalau IT ya ngelihat itu masalah akurasi, saya katakan komputasi itu nggak ada lawannya lagi. Komputer itu nggak ada lawannya. Masalah akurasi, masalah pinter-pinteran itu komputer itu nggak ada lawannya lagi. Yes. Ya sekarang ini hanya saja tetap pencipta komputer ya manusia gitu. Nah itu yang saya ingin selalu bedakan. Oke, kalau dari sisi sosial kita menganggap dia lebih pintar, lebih ini gitu ya. Jadi dia harus membantu gitu kan. Kita yang punya ide. Nah, gagasan kemanusiaan itu yang saya ingin dorong. Kita yang punya pikiran, kita minta bantu oleh mesin. Tapi kalau masalah ketepatan, keakuratan, komputer, AI. Masalah kebenaran, jawaban ya. Jadi Bapak mau tanya apa saja, mau dibandingkan sama pemikiran manusia, pasti lebih benar yang dijawab oleh AI. Oke. Pasti lebih benar. Tetapi bagaimana atas jawaban itu bisa tampil, itu kan sebenarnya adalah ada di pikiran kita manusianya. Yes. Jadi tetap saja kalau saya bilang, kita jangan tanding-tandingan dengan komputer. Ini kan sudah terjadi filmnya kan. Yang akhirnya kan robot itu yang memusnahkan manusia. Kan kira-kira itu. Itu kalau kontrolnya kita berikan kepada AI. Ya, someday akan seperti itu. Makanya bagaimana untuk tidak memberikan kontrolnya, kita berpikir gitu. Dia jadikan sebagai tools. Dia jadikan sebagai, mau kalau dari sosial sebagai teman boleh, kalau aspek sosial ya silahkan, tapi jangan keluarkan apapun tanpa diproses di kepala kita. Itu saja poinnya bagi saya ya. Jadi apapun, idenya bagus nih, akurat, benar semua, tapi baca dulu minimal, baru kamu keluarkan. Mau keluarin pakai mulut, pakai suara, pakai tulisan tadi kalau di media gitu.
Ya, karena masalah ketepatan kebenaran itu komputer. Oke. Sama Bu, saya juga ngembangin media Bu. Jadi media itu media juga, Prof. Iya, saya kembangin media berbasis AI juga, tapi saya mau petain umpamanya orang-orang mana yang biasa atau yang senang hobi baca kriminal. Daerah mana yang hobi bacanya entertain gitu. Nah, ini saya petakan dengan pola tadi. Ya, dengan pola graf. Ya, jadi kita tahu sebaran berita, kalau kita rilis berita-berita kriminal atau entertain itu tahu segmentasinya di mana, yang gitu-gitu. Nah, itu akurat. Oke. Jadi itu akurat, dan itu yang tadi saya katakan, kita nggak bisa membandingkan itu tanpa kita berpikir dulu gitu. Oke. Jadi memang ini very relate ya Prof ya, judul atau tema kita mind and machine ya, nggak bisa disamakan semua karena pikiran itu dibuat oleh Tuhan, mesin itu dibuat manusia. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke, selamat. Wah, Mas Imam jadi IO loh, udah jadi, orang BTV. Ini kelas saya jadinya pindah ke sini ya. Pindah sini ya, nggak apa-apa ya. Ini bermanfaat soalnya. Baik, selamat siang, Mas. Boleh nama? Oke, ya, selamat siang Prof dan Bu Santi. Mohon izin Prof. Nama saya Dika. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika MTI ya. Ya. Oke, jadi di sini sebelum saya bertanya, Prof, saya ingin mungkin sharing atau cerita dulu ya, bahwa kalau dari kita membahas AI ini dan komputer ini, kita harus tahu ya, Prof ya, bahwa sejarahnya itu dari bapak komputer itu Alan Turing, Prof ya. Nah, jadi di Alan Turing itu dulu kan pernah bukan mencoba menciptakan Prof, sampai sekarang masih ada papernya ya Prof ya. Beliau menciptakan mesin yang bisa menggandakan kode sampai memenangkan Perang Dunia Kedua ya Prof ya. Nah, beliau itu jadi bisa dibilang bapaknya komputer dan bapaknya AI, Bu Santi izin. Jadi benar kata Prof tadi dan teman saya Fahri, pertanyaannya kalau AI di sini belum bisa mungkin ya Prof ya untuk memberikan respon yang perasaan gitu Prof ya. Tapi baru-baru ini Prof, ChatGPT atau OpenAI mengembangkan model Omni Prof. Ya, Omni. Model Omni itu, jadi kenapa disebut Omni? Katanya karena model itu bisa reasoning Bu Santi. Reasoning ini dalam artian kan beralasan Bu. Beralasan, dari kata alasan itu mungkin kurang tepat bagi saya. Bukan kurang tepat Bu. Kenapa si OpenAI ini memberikan nama reasoning gitu kepada model Omni ini? Kenapa enggak thinking gitu kan, berpikir? Nah, mungkin bagi saya thinking ini udah dipakai untuk GPT yang sebelumnya, GPT 4, 3,5 atau 3. Jadi dia pakai reasoning ini karena sebelumnya Prof izin. Jadi sebelumnya kalau kita memberikan pertanyaan atau prompt ke AI itu kan, si AI ini langsung menjawab ya Bu ya. Dengan seperti kata Prof tadi, pola ya Prof ya. Saya izin mengutip kalimatnya, kita ini ada pola kalau kita berbicara seperti ini. Nah, kalau model Omni ini, jadi sebelum dia memberikan jawaban, dia berpikir dulu, dia memberikan reason dulu. Jadi dia sebelum jawaban dia simpen dulu Bu. Dia simpen dulu, dia jawaban dulu sendiri tuh AI-nya. Jadi kita misalnya kayak seperti tadi ada kalimat tolong gitu. Nah, dia mulai mikir nih, oh orang ini minta tolong. Orang ini minta tolong artinya kan urgent gitu. Mungkin dia bisa kasih nilainya tuh, oh urgent gitu kan, nilainya nih tinggi, nih harus saya jawab dengan sedetail dan sedemikian rupa. Nah, melihat dari situ Prof, model Omni tadi ternyata ada persaingan bisnisnya Prof dari China Prof ya. Mungkin iya Prof, betul. Saya izin sharing Prof ya. Jadi sebenarnya yang saya lihat dari AI ini Prof, saat kemunculan DeepSeek dari China itu model R1 mereka yang mereka sebut bisa menyaingi ChatGPT Omni dengan cost yang lumayan murah Prof. Jadi perbandingannya mungkin 1:100 Prof. Sedangkan OpenAI tadi yang tertutup seperti kata Prof tadi, yang
Kalau misal kita nanya tentang community, mereka dibatasi, Prof, oleh si ChatGPT tadi karena kita nggak tahu kan siapa yang buat ChatGPT-nya kan. Iya. Nah, tapi dengan model DeepSeek tadi, Prof, DeepSeek itu sudah bisa melakukan reasoning dan disebar pula, Prof, open source, terbuka untuk umum. Nah, terbuka untuk umum di sini mereka atau kita, Bu, izin bisa melatih sendiri model AI-nya itu. Ya. Dan mungkin untuk kedepannya bisa disimpulkan bahwa semua orang itu bisa melatih model AI dan punya AI-nya sendiri. Gitu, iya, Bu. Luar biasa ya DeepSeek ini ya, Prof ya, yang dari China ya. Iya, betul, Ibu. Jadi balik lagi tadi, saya itu kan mencoba running lokal tuh. Jadi kalau kita mau akses ChatGPT itu kan perlu online ya, Prof ya, perlu koneksi internet. Nah, saya coba running lokal, saya coba download model DeepSeek, saya coba pasang, dan ternyata pas saya mau pilih modelnya tadi, ada model yang tidak disensor, Prof dan Ibu. Jadi di sini mungkin saya ingin bertanya, Prof, bagaimana, Prof, pandangan Prof ke depannya tentang AI ini, dan yang kedua itu mungkin di ini, Prof ya, pernah saya dengar itu quotes-nya tuh kalau kalian ada AI di HP itu, di ponsel, sama aja kayak PSD in your pocket gitu. Nah itu, apakah Prof nanti ke depannya expert atau pakar-pakar ini akan tergantikan, Prof? Mohon izin, Prof. Terima kasih. Oke, tepuk tangan pertanyaannya dong ya. Mas, siapa namanya, Mas? Saya namanya Dika, Bu. Mas Dika ya. Gimana, Prof? PhD in your pocket katanya. Waduh, susah sekolah nih. Nanti setelah ini saya suruh ngajar di kelas aja lah ya. Nanti. Iya. Oke, silakan, Ya. Prof. Dika, kita juga harus bisa memperkaya pemahaman itu ya dengan mungkin aspek non teknologi ya, di dunia ya terkait dengan isu geopolitik sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara antara ChatGPT atau OpenAI dengan DeepSeek, dua terminologi yang dibangun berbeda, satu berbasis open source, ya, satu berbasisnya license atau tertutup, ya. Jadi memang saat ini terjadi perang geopolitik yang cukup besar antara Cina dan Amerika, beserta dengan pendukung-pendukungnya masing-masing, tidak hanya secara ekonomi, ya, secara teknologi juga, ya, secara konsep. Open source, kalau dalam konsep peperangan, ya ini saya agak filosofis sedikit jadinya ya. Emang lagi suka filosofi kan? Untuk bisa menumbangkan seorang raja yang sangat kuat, ya, untuk bisa menumbangkan seorang raja yang sangat kuat dan pengaruhnya sangat luas, itu strategi geopolitiknya adalah menciptakan raja-raja kecil yang banyak. Ya, DeepSeek akan berupaya jangan saya sampaikan memperalat ya, akan berupaya membangun strategi menciptakan raja-raja kecil tetapi banyak, ya, untuk tadi kan katanya bersaing kan, untuk menumbangkan raja besar tadi yang kekuasaannya, kemampuannya cukup besar dan cukup kuat. Jadi ini antara pertarungan raja-raja kecil yang banyak dengan raja besar satu tapi powerful. Nah, ini adalah konsep pertarungan teknologi yang ada saat ini dengan ChatGPT atau OpenAI dengan DeepSeek. Ya, digadang-gadang juga lebih murah. Kenapa? Karena tujuannya untuk raja-raja kecil bisa invest. Ya, ini masalah strategi sebenarnya. Jadi naik ke atas sedikit di atas geopolitik ini, ya, Dika, pasti akan ada strategi untuk bisa siapa yang paling berkuasa. Ya, kalau kita berbicara tentang geopolitik, siapa yang paling berkuasa dia akan menentukan muka bumi ini kan, gitu kan. Yang saat ini kemarin itu hampir 60% itu dikuasai oleh Amerika. Ya, Cina sekarang mulai masuk dengan berbagai strategi. Ya, apakah dana pinjaman luar negeri dan seterusnya itu kalau kita ikuti ya. Tapi saya ingin mengklaster ide ataupun diskusi yang dibangun oleh Dika untuk melihat idealisme kita dari sisi apa dulu. Ya, kita jangan
melihat ini hanya semata-mata kecanggihan teknologi. Ini opsi. Teknologi ini opsi. Opsi apa? Opsi strategi perang. Perang apa nih, Bro? Ya. Tadi antara perang geopolitik. Ini adalah opsi. Kalau kita mau pakai untuk riset pun sekalipun gitu ya, kebutuhan riset, sebenarnya riset ini sudah dikomersialisasi oleh orang-orang yang kuat tadi itu. Ya, jadi mau sampai di mana kita membatasi diskusi kita? Kalau kita mau naik ke geopolitik dan strategi dunia, yaitu narasinya akan lebih banyak. Ya, tapi kalau kita membatasi ini hanya sampai membandingkan open source dengan license ini, yaitu diskusinya bisa kita batasi gitu ya, sampai di situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa harus open source? Yang pertama, bisa kita bandingkan yang nyata hari ini adalah Linux dengan Windows. Ya, Linux dengan Windows. Linux dibangun basis community. Ya, Linux dibangun dengan open source. Semangatnya adalah community development. Karena sharing profitnya kepada semua yang tergabung di dalam community. Ya. Tetapi Windows atau Microsoft dia mau standing sendiri, invest sendiri, ya, atau si Elon Musk umpamanya, atau si Apple umpamanya gitu. Ini hanya strategi. Nah, kita di kampus ini mau membatasi lagi atau tidak? Ya, apa batasannya gimana? Apakah ini kita mau membatasi hanya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, atau kalau tadi strategi di atas perkembangan bisnis? Kan gitu, levelnya beda ya. Tadi saya turunin lagi levelnya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, di dalam konsep penyebaran ilmu pengetahuan, memang open source akan lebih powerful. Makanya kalian kan lebih senang membaca jurnal-jurnal open source, nggak bayar. Nggak bayar. Kalaupun bayar bisa pakai yang itu tuh, Bro. Iya. Kan konsepnya kan gitu. Kenapa ini dibuka? Yes. Misinya kan agar ilmu ini bisa menyebar. Iya. Yang tujuannya sebenarnya tadi kalau dikatakan akan menciptakan raja-raja kecil atau pakar-pakar baru, pakar-pakar ini. Nah, kalau dia tertutup, yang punya dampak hanya orang yang bisa mengakses. Kan itu konsepnya gitu ya. Jadi kita turun kepada ilmunya. Kalau ke bisnis atau geopolitik itu lebih tinggi nanti. Jadi luas diskusinya. Nah, apakah pakar ini bisa tergantikan dengan, walaupun tadi dibuat model masing-masing, jadi setiap orang punya model ya, kira-kira gitu kan, yang menyesuaikan dengan kesenangannya kita, stylenya kita, dan dia akan bisa memberikan rekomendasi yang lebih personal, tentang kita. Iya. Nah, apakah pakar akan tergantikan? Ya, saya akan kembali ke konsep dasar tadi. Kalau kita pakar itu bertindak sebagai objek dari AI akan diganti. Iya. Tapi kalau kita pun, tapi saya senang Dika, dia training model sendiri. Inilah ciri-ciri pakar yang berpikir. Bisa jadi pakar. Ini yang the future. Yang maksud saya, yang tadi saya katakan, mengembalikan semua kepikiran kita, karena dia akan customize model ini sesuai dengan kehendaknya dia seperti apa. Ini yang open source. Ya kan kita nggak bisa training datanya si OpenAI kan, kita nggak bisa training datanya modelnya si OpenAI. Jadi konsepnya balik lagi ke konsep filosofis dasarnya tadi. Dika ini lebih dasar tadi antara pikiran dan mesin tadi itu. Jadi pandangan saya akan tetap kembali, apakah pakar atau orang-orang pintar akan tergantikan? Kalau orang pintarnya tidak berpikir akan tergantikan. Tapi kalau orang pintarnya berpikir, ini yang tadi saya katakan, mengembalikan semua ke kepala baru mengeluarkan dari dia. Jadi relatif gitu, tergantung. Ini sebenarnya seberapa kuat-kuatan saja kita terhadap literasi AI ini. Kalau AI ini di Indonesia kita hanya sebagai objek dan hanya sebagai pengguna,
berarti kitalah penyumbang terbesar untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kaya. Setiap pertanyaan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada ChatGPT, itu menyumbang model data. Oke, apalagi kita bisa pakai dengan bahasa-bahasa yang unik, tulisan-tulisan unik, itu akan memperkaya ChatGPT dan teman-temannya. Jadi tinggal kita, makanya saya ingin juga, walaupun seperti ini, saya ingin memulai dengan membuat sebuah konsep atau gagasan yang ujungnya bisa menjadi produk yang tadi kita punya AI sendiri. Kita punya search engine sendiri, itu yang pengen saya gaungkan ke depan. Masa dengan hampir 300 juta masyarakat ini, kita hanya pasar yang sangat empuk bagi perusahaan-perusahaan tech di dunia. Nah ini yang belum bergerak. Jadi ini yang pengen saya suarakan juga. Jadi teman-teman IT atau non IT atau ada yang media juga ada di sini, ada yang olahraga. Ini yang saya pikir agar kita tidak dilindas oleh si AI, ya kita harus berbuat sesuatu. Iya, karena ini ada Bapak Ibu guru di sini, ada juga calon-calon dosen di sini. Gimana nanti generasi penerusnya harus ditrain sejak awal tentang bagaimana bijak dalam menggunakan AI gitu, Prof. Ya. Oke. Karena kan ini memang menarik sekali soal AI ini. Akhirnya ini adalah balik kepada diri kita masing-masing ya, Prof. Ya. Bagaimana kita memaknai AI ini bisa bermanfaat untuk kita, tapi juga tidak hanya dari sisi sosial, tapi juga dari sisi mungkin bisnisnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang, Prof. Sudah saatnya teman-teman untuk mencicipi kuenya sambil mencicipi kopinya. Sampai ada mungkin satu pertanyaan lagi boleh, Prof. Ya? Satu pertanyaan terakhir mungkin silakan kalau ada. Kalau nggak ada malah saya yang mau nanya. Aduh, hebat ya saya begini. Oke, kalau memang ada boleh silakan teman-teman. Mungkin yang di belakang, Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau nanya. Kalau gimana cara menjelaskan ke siswa-siswa gitu ya, biar tidak terjebak dalam artificial intelligence. Karena anak-anak zaman sekarang, Prof, di Korea itu sudah ada penelitiannya bahwa anak-anak di level sekolah dasar itu akhirnya tidak mau lagi diberikan tugas yang teks tertulis, Prof. Jadi teman-teman SD itu di Korea menolak ke gurunya, saya nggak mau dikasih teks tertulis. Kenapa? Karena dia merasa si AI ini lebih pintar. Jadi dia maunya dikasih berbentuk project, membuat sesuatu, making something itu. Anak-anak di sana lebih suka, karena kita tahu Korea industri kreatifnya sangat luar biasa. Jadi kalau dikasih tugas disuruh yang menulis, yang dia bisa dapat sumber DA, mereka nggak mau lagi. Nah, beda nih sama orang Indonesia. Kita semakin dikasih tugas teks lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan, rekan-rekan. Kalau memang nggak ada, kita rasa penjelasannya tadi sudah banyak sekali, Prof. Mungkin Prof boleh kasih summarize dari yang sudah kita obrolin nih pada siang hari ini. Oke, berbicara AI kita berbicara juga antara manfaat dan dampak ya. Tadi saya katakan dari sisi bagaimana kesehatan mental yang ini saya sedang angkat juga. Saya dapat hibah tahun kemarin 2024 Bapak Ibu Katalis dari Dikti untuk riset terkait dengan bagaimana mengembangkan chatbot untuk depresi akademik. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang mulai berasap gitu karena tugas yang banyak, yang karena publikasi yang banyak gitu ya. Jadi ada satu depresi gitu. Itu kami sedang kembangkan chatbotnya, walaupun memang secara ini sudah sangat mapan sekali perkembangan chatbotnya ya. Dan juga kalau balik kepada proses pembelajaran, saya juga termasuk mungkin teman-teman yang pernah saya ajar memberikan tugas tidak basis teks lagi. Minimal saya minta dia paparan rekam video gitu kan. Jadi dia bisa menjelaskan sehingga apa? Istilah-istilah yang muncul dari presentasi itu sebenarnya bisa kita ukur gitu. Apakah itu istilah-istilah tekstual atau istilah yang memang ada sebuah kombinasi gagasan yang disusun sehingga muncul
kalimat itu gitu kan. Nah sebenarnya yang saya lihat di situ, saya selalu katakan saya akan melihat ide dari setiap gagasan yang dibicarakan karena itu akan lebih original. Nah per hari ini tantangannya kepada kita umat manusia adalah tetap menjadi manusia yang originalitas. Pikiran original, konsep harus original, walaupun dukungan AI ini membantu kita dengan sangat baik. Dan saya katakan juga banyak dan besar sekali manfaat. Ya, ini adalah positifnya. Sehingga apa tadi? Menimbulkan ide baru, ya, menimbulkan istilah-istilah, kosakata baru. Jangan salah, satu kata orang media masih tahu bisa menghancurkan sebuah negara. Waduh, serem juga bro. Ya, powerful. Kekuatan dari kata, ya, atau satu susunan kata, satu kalimat, atau satu kata saja itu bisa membuat berperang, ya. Orang media pasti tahu itu. Sehingga apa yang saya ingin maksud adalah kata-kata originalitas yang kita timbulkan atas pemikiran kita itu nilainya sangat besar sekali, value-nya cukup tinggi, sangat tinggi, ya. Saya ngajar metodologi di IS1, sekarang saya lagi ngajarin mereka gimana bisa berbicara. Sederhana sekali. Karena ini adalah salah satu kelemahan dari berkembangnya teknologi yang canggih. Orang sudah, dia tahu tapi dia nggak bicara. Ini nggak jadi apa-apa. Ya, ide yang tidak dibicarakan itu akan menjadi penyakit juga. Ya bisa juga memenuhi otak saja gitu, memori kita di kepala akan penuh. Nah ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman sekalian, sehingga saya ingin kembali ke pernyataan awal saya tadi, posisikanlah ya itu sebagai pendukung di dalam berbagai aktivitas, tetapi level kita berbeda loh. Gitu. Level kita berbeda. Ya. Yang kedua, apa ancaman-ancaman yang bisa timbul? Kita juga harus aware terhadap bagaimana privasi terhadap data. Ya. Per hari ini kalau Amerika mau mapping Indonesia ini, oh manusianya lagi mikirin apa sih? Oh manusianya lagi mikirin efisiensi nih seluruh Indonesia. Itu bisa didapat dari mana? Dari status, dari foto, dari video yang diupload medsos dengan teknik data classification. Kalau belajar algoritma data classification, data clustering, ya, data reasoning gitu tadi ya, regresi, pakai macam-macam lah, macam-macam tekniknya. Itu bisa tahu, oh Indonesia ini sedang mikirin ini. Jadi mereka sudah tahu kapan sih Indonesia akan mikirin nyerang Amerika. Pasti mereka sudah tahu. Karena bisa memprediksi. Itu kecanggihan komputer ini, kecanggihan komputasi bisa memprediksi Bapak Ibu yang ke depan. Ramalan dengan data hampir akurat. Algoritma prediksi hari ini sudah hampir di atas 90% akurasinya. Mendekati akurat. Jadi kalau Amerika memprediksi kapan Indonesia bisa menyerang Amerika, dia sudah tahu datanya, kekuatannya. Atas apa? Atas mapping. Kenapa ini bisa terjadi? Kita belum punya kedaulatan data. Kita belum aware terhadap perangkat-perangkat kita. Ya, saya saya sampaikan rahasia juga gitu kan. Perangkat saya tidak bisa diakses minimal lokasi. Oleh provider, oleh aplikasi, oleh WA, oleh apa gitu. Kenapa? Saya nggak mau di-tracking pergerakan. Ada privasi. Jadi di perangkat HP, di perangkat laptop, apa fungsi privasi data untuk membatasi sebenarnya? Kalau lokasi, ya, tapi tergantung kebutuhan kita ya. Tapi untuk kebutuhan saya close. Tapi ada yang memang kebutuhannya terbuka, silakan. Atau juga privasi terhadap, mungkin ini kadang kita lupa, kadang kita hilap atau tidak terinformasi dengan baik. Pokoknya saat kita install aplikasi Get Contact, saya kasih contoh. Ada permission.
allow akses kontak, allow ini sehingga kontak yang ada di HP itu bisa diakses oleh pengembang aplikasi yang dia bisa akan mapping. Jadi Bapak Ibu akan bisa di tracing namanya siapa saja di kontak orang. Iya. Ya, ini risiko saat kita tidak aware terhadap data. Ini tantangan di AI. Jadi per hari ini kalau saya orang IT bilang AI dikustomisasi. Jangan semua di open ya. Kalau saya nggak saya open. Iya. Biasa kita install Facebook, allow akses galeri umpamanya. Kalau di allow itu artinya bisa aplikasi masuk ke galeri. Kan intinya kan gitu. Galeri Bapak Ibu sudah dibuka. Iya. Ya, sudah bukan dibuka, sudah terbuka ke aplikasi. Dengan sedikit teknik itu bisa. Makanya tiba-tiba ada telepon dari ini pinjol, ini temannya si ini, kita dapat tolong ini. Ya kan di open. Di open. It's like an open door jadi ya. Dan banyak Bapak Ibu data Indonesia ini. Jadi sudah tahu kita itu mau menyerang seperti apa sekarang. Jadi kita sudah lemah secara geopolitik dari sisi teknologi dan kita belum bisa berdaulat di sana. Ini kalau kita berbicara tentang kebangsaan gitu. Tapi saya kembali lagi pada hal yang paling mendasar yang kita lakukan. Kita aware terhadap data privasi. Yang kedua, sosial. Kita perlu ada ethics. Saya nanti mengajar ethics in information technology juga nanti di MT. Kita perlu yang bisa mengontrol agar tidak tereskalasi dengan cepat sebenarnya adalah kesadaran ethics kita atas teknologi-teknologi ini. Biar kita nggak dengan serta-merta share tiba-tiba ada di grup WA informasi yang nggak penting, yang penting share dulu gitu. Itu ethics. Ya, apalagi yang berhubungan dengan kasus atau apa segala macam gitu. Nah, sampai ke level bagaimana kita bisa memahami bahwa setiap tindak tanduk yang kita lakukan di benda kecil ini tadi bisa jadi PhD 3 kali gitu ya. Dan ini juga bisa dipenjara 20 tahun atas kita tidak memahami ethics dari teknologi. Sehingga itu yang perlu saya sampaikan dan saya sangat tertarik apabila Bapak Ibu mengulang-ulang ini juga di kelompoknya masing-masing. Sehingga tersampaikan bahwa teknologi it's okay, misal membantu dan wajib kita pakai. Tapi kita juga harus tahu mengkustomisasi ya teknologi ini karena misi geopolitiknya pasti ada kecuali kita berdaulat di bidang ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu buat Prof. Edi ya. Ya, jadi this is never ending discussion about AI sebenarnya. Mau suka nggak suka, kita sekarang udah berhadapan sama makhluk ini. Makhluk Prof. kalau kita di orang sosial kan ngomongnya suka kadang-kadang aneh ya. Jadi makhluk itu sudah ada, jadi kita harus beradaptasi. Ya teman-teman yang belum isi absen, boleh diisi absennya ya, ini sedang berjalan. Memang bagaimana akhirnya kita di komunikasi kita punya satu konsep, mungkin sudah baca juga teman-teman ya, namanya Goldilocks. Ya, konsep Goldilocks adalah sebenarnya tentang just right, atau kalau Nike itu kan just right gitu ya, tentang balancing antara your screen time and your social time, sehingga ada kewarasan dalam hidup bersosial, tidak hanya. Betul. Saya kontrol. Saya pakai aplikasi ya. Ini Bu Sandi sampaikan. Saya membatasi, saya mengakses HP. Saya membatasi, saya mengakses HP. Saya maksimal satu hari 1,5 jam. Serius bro? Ya. Ini saya direkam di aplikasi, jadi saya akan lihat, saya mengakses ini. Ini tadi kalau kita balik ke kesehatan mental ini ada pengaruh. Hari ini saya baru akses HP saya 14 menit. Serius bro? Waduh, saya udah berapa jam ya? Ini saya baru akses HP saya 14 menit. Kenapa?
Karena saya sekarang berpikiran kalau lebih banyak ngobrol seperti itu lebih bermanfaat daripada saya scroll. Nah itu yang sedang saya upayakan ya. Jadi termasuk yang barusan pembahasan didiskusikan itu adalah aspek psikologis dari screen time yang terlalu panjang. Tidak hanya kesehatan fisik, benar, kesehatan mental juga. Yang paling penting kesehatan mental Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita di rumah ngeliat kita pegang HP terus, maka dia akan 2 kali lipat mencontoh kita. Juga akan memegang HP lebih banyak dari orang tuanya gitu ya. Jadi reduce your screen time, ya kan. Sering-sering ke taman. Kita kalau di Jakarta sekarang taman-tamannya udah bagus. Kita kan terus curhatnya tolong sama manusia. Ini juga adalah satu orang sosial menggarap ini ya. Dia talk to human. Oftenly, lebih banyak ngobrol sama manusia. Pola-pola lama ternyata terbukti teman-teman ya, bahwa kata-kata silaturahmi itu kayaknya sepele banget ya Bu Wiwi ya, tapi ternyata itu bermanfaat. Sering-sering silaturahmi sama tetangga, sama teman, banyak-banyak ngobrol dibandingkan hanya ngobrolan via gadget atau via virtual saja. Saya Rahma Sandi Zinaidah hari ini. Terima kasih Prof. Edi Suryanegara sudah sharing, happy banget pada hari ini. Teman-teman selamat datang di Bina Dharma yang baru ya, selamat datang di Bina Dharma. Ini adalah pertemuan pertama Prof. Untuk semester ini. Saya harap teman-teman bersenang-senang di pasca sarjana. Kalau misalnya butuh ngobrol-ngobrol lagi, silakan kontak saya, kontak Prof. Edi. Dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.